keikhlasan matanya sangat jauh. Ini pada ayat apa sekarang ini? Kan udah dibaca belum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Allah radhiyallahu anhu. Bawahan ini ya. Walaqad istafainahu ikhtarnahu fid dunya birrisalati wal khillati, dan sesungguhnya telah kami pilih dia. Istafaina ikhtarna, maknanya telah kami pilih. Dua-duanya sama, cuman kata istafaina untuk orang Arab sendiri kudu diapain, kudu diartikan lagi. Sebab kata ikhtarna itu lebih dipakai dalam bahasa sehari-hari. Bahasa Quran ini bahasa yang begitu tinggi, ya, sehingga perlu penyejajaran arti, sehingga memudahkan bagi orang-orang untuk mengerti arti kata istafaina. Makanya biar kata orang Arab perlu ada tafsir juga. Istafaina ikhtarna, dan sesungguhnya telah kami pilih dia. Siapa yang dipilih? Nabi Ibrahim. Ya, sebab lagi bicaranya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tak ada yang membenci agamanya Ibrahim melainkan dia yang bodoh akan makna dirinya sendiri. Dirinya dia tidak tahu. Sampai pada batas apa kecerdasannya, dan sampai pada batas apa kebodohannya. Tahu-tahu melunjak tadi ke atas, berasa tinggi, nggak pakai diajarin orang, bisa sendiri. Sampai yang diajarkan oleh Nabi pun dia nggak berasa perlu ikutin. Ini bodohnya nih orang-orang yang nggak mau ikutin agama. Akhirnya dia pakai cara hidup sendiri. Ya Allah. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu sejaman, cuma negerinya doang berlainan. Sampai di negeri Nabi Lut itu luar biasa. Perempuan mau perempuan, lelaki mau lelaki. Dia nggak mau ikutin ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan pada Nabi Ibrahim. Apa yang kejadian? Kalau terus mereka melakukan hal seperti itu, lama-lama kan dia tua tuh. Itu perempuan tadinya anak gadis-gadis pada umur di bawah 20, tapi kelamaan kan dia jadi nenek-nenek. Emang pantas tuh nenek-nenek yang dikata lesbian, satu dijadiin lelaki, satu dijadiin perempuan. Lah kan itu mau perempuan dan perempuan, kok pakai satu lelaki satu perempuan? Tuh kalau di kelompok mereka tuh yang lelaki dikata si pentul, yang perempuan dikata si pentil. Pentul dan pentil. Dan dua-duanya perempuan. Biar namanya si pentul juga supaya kayak lelaki. Tetap aja kalau perempuan dan perempuan nggak bisa beranak.
Coba kalau satu negeri nggak ada perempuan yang beranak, lakinya mau laki juga, ogah perempuan, takut punya anak repot. Senegeri begitu. 40 tahun kemudian nggak ada generasi baru, nggak ada orang menyembah Allah. Kayak apa jadinya bumi? Dia bunuh generasi pelanjut itu sendiri dengan caranya dia, dengan hawa nafsu dan kegoblokan dia. Allah boleh kasih pasangan-pasangan yang benar, laki dan perempuan, jadi bisa punya anak. Kalau punya anak kan hidup jadi semangat, ada yang dikasih makan. Kalau di media doang kan berantem deh. Ya, mana palanya nanti tuh. Tuh nenek, pintu nenek nggak main getok-getokan kalau lebih pada kesel. Begitu nggak? Engkong begitu juga. Tadinya lesbian. Kalau kedua kan lebih jelek, dua-duanya jelek. Apanya yang menarik coba? Kalau udah kesel dia masya Allah mencekek-cekekan. Berapa banyak orang homo dibunuh, lesbian dibunuh. Pendek kata, pikiran manusia buat ngatur dirinya kejeblok, nggak ada yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Akhirnya terjadi, ditebalikin negerinya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim min sijilin mamdud. Ya, maka kami jadikan atasnya menjadi sebelah bawah dan bawahnya menjadi ke atas, dan kami lontarkan mereka dengan batu-batu, ya, yang dilontarkan bertubi-tubi, nggak berhenti itu batu. Udah itu batunya panas lagi mengandung api. Nah, udah kejadian tuh. Negerinya ini kadang negeri Sodom, makanya yang ngerjain begitu disebut Sodomi. Nama negeri itu Sodom dan Gomora, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang membenci ajaran Nabi Allah Ibrahim, tak lain dan tak bukan adalah mereka yang tak kenal harga dirinya. Kita tahu belaga, ya, mau ngatur sendiri. Jadi kita ikutin pengajian, jangan hidup ada di tempat-tempat yang agak-agak dulu. Itu tukang dangdut yang begini, yang begitu. Itu perempuan ahli dangdut, ya. Ada yang namanya si Inul, jogetnya pakai ngebor. Patuh kepada Allah. Wa akhlis lahu dinak, dan ikhlaskan agamamu kepadanya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diriku bagi Allah, pencipta segala alam. Ya, jadi Ibrahim pengalaman udah paling banyak. Dia punya pujian-pujian udah paling banyak. Yang bangun Ka'bah dia, yang dibakar di api Namrud dia, yang disuruh korban motong anak dia, paling banyak. Tapi giliran aslim, Islamlah engkau, serahkan dirimu kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kan orang sekarang, ya, nggak mau jadi orang Islam, nggak enak sama tetangga. Soalnya tetangga kita orang Cina, kalau jadi orang Islam nanti jadi susah kalau dia mau ngapa-ngapain. Subul khatimah itu. Ini jadi orang Islam, jadi ustadz lagi, diundang tahlil 40 hari, yang undang si Andreas Kristen. Nah, masa Kristen tahlil? Tuh jebakan-jebakan dia. Kalau orang yang ketas gimana boleh jadi dia masuk Kristen. Saya diundang tahlil modelnya begitu, Kristen pakai undang tahlil, saya tolak. Ntar saya takut. Bukannya dibaca la ilaha illallah, tahlilnya haleluya. Minum kopi belum, makan pisang goreng belum, tahu-tahu Israel nyampe. Habis baca
haleluya. Bagaimana coba kita? Allah. Jadi kalau urusan agama jangan suka lembek-lembek ya. Maka boleh haram hukumnya mencampur-campur bagian yang seperti itu. Maqala wa wassa wa fi qira'atin awsa biha wallahu a'lam bisawabih. Ya sampai itu karena ayat ini sudah sampai qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi jarang saya berjalan ke sana. Ini isya lewat ini. Sementara saya minta isya berjamaah. Jadi biar maklumi ya jamaah, sambungkan dengan ratibul haddad. Belum ada